Jadi di sini kita mau mengeksplor museum sejarah Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rita Nurita dari S1 Manajemen dengan NIM 23120031. Perkenalkan, saya Rafa Halia Effendi dari S1 Manajemen dengan NIM 23120021. Perkenalkan, nama saya Lydia Friska dari S1 Akuntansi dengan NIM 23110026. So, mari kita mulai. Nah, sekarang kita lagi berada di Museum Sejarah Jakarta yang tadinya dari Batavia menjadi Jakarta. Yuk ikutin. Nah, di sini tuh ada meja peninggalan sejarah, yaitu namanya meja bundar besar. Daun meja bundar ini terbuat dari 4 bagian dengan pinggiran berwarna gelap, diletakkan di atas 4 kaki dan kolom besar di tengah yang bagian alasnya diukir. Nah, dari 2 meja tadi itu memakai gaya biedermeier. Biedermeier itu mengacu kepada gaya kesenian dengan desain yang sederhana dan bermanfaat namun anggun. Nah, di sini itu ada perhiasan pengantin dari Betawi. Pakaian pernikahan Betawi dikenal dengan nama dadanan kornone pengantin Cine. Dari namanya sendiri terlihat bahwa pakaian tradisional ini sangat kental dipengaruhi oleh budaya Cina. Tidak hanya itu, perhiasan yang dikenakan pun juga erat dipengaruhi oleh budaya Arab yang meliputi tusuk kembang rumput, tusuk kembang kelape, kembang goyang, tusuk burung, hong, cadar, yaitu perhiasan yang menutupi wajah, kerabu yaitu anting-anting dan lain sebagainya. Nah di sini ada alat cetak kue satu. Bisa dilihat ya. Kue satu merupakan kue khas masyarakat Betawi yang menjadi hidangan wajib di setiap perayaan hari-hari besar. Rasanya yang manis dan teksturnya yang gurih membuat kue ini cukup populer di berbagai daerah. Di Jawa Tengah, hidangan ini dikenal dengan nama kue koya, sedangkan Kalimantan disebut dengan kue putu kacang atau kenon. Namanya yang unik ini diperoleh dari proses pembuatannya yang harus sangat telaten dan dibuat satu persatu. Nah, di sini adalah ruangan yang menjadi Batavia ke Jakarta. Yang pertama, kita lihat di sini itu terbentuknya tata kelola kota modern. Nah, di sini juga terbentuknya kota metropolitan Jakarta yang saat ini kita kenal dengan Monas atau Monumen Nasional. Nah, di sini ada urbanisasi dan ledakan penduduk. Di tahun 1970-an, Jakarta mengalami ledakan penduduk. Nah, di sini tuh ada identitas masyarakat Jakarta masa kini. Dan ini pembangunan di Jakarta yang kini menjadi masa depan. Ini gambar-gambarnya ya. Jadi sekarang kita ada di ruangan bersejarah untuk menyimpan para senjata digunakan oleh bangsa Eropa untuk berperang. Jadi di sini ada senjata api yang digunakan oleh bangsa Eropa dalam abad ke-18. Ciri utamanya adalah moncong yang mengembang yang tujuannya untuk memudahkan pengisian ulang peluru. Dan pada abad ke-19, di Nusantara Pamuras sendiri sudah dianggap usang. Pistol dari senapan Pamuras dikenal dengan nama Terrakul atau Dragon dalam bahasa Inggris. Nah, yang berikut ini adalah tombak. Tombak ini adalah senjata yang dikenal pertama kali oleh manusia. Tombak sendiri cukup populer di Eropa. Bangsa-bangsa besar seperti Sumerian, Yunani, dan Roma menggunakan tombak sebagai salah satu senjata berperang utama mereka. Jenis-jenisnya pun beragam, seperti pike, lance, dan halberd. Saya akan menjelaskan mengenai peninggalan prasasti Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan prasasti Ciaruten. Pada prasasti ini terdapat simbol 2 telapak kaki gajah dan tulisan yang menggunakan bahasa Sanskerta dan juga berhuruf Palawa. Telapak kaki gajah ini milik Airawata yang dipercaya sebagai tunggangan milik Raja Purnawarman, penguasa Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya ada Prasasti Ciaruten.
Prasasti ini ditemukan di Sungai Desa Ciaruten, Kecamatan Cibunglulang, Kabupaten Bogor pada tahun 1863. Pada tahun 1981, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Kepurba-kalaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengangkat dan memindahkan prasasti tersebut demi keamanan dan pelestarian prasasti tersebut tidak jauh dari tempat ditemukannya. Yang terakhir, ada Prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di daerah Kampung Tugu, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini menjelaskan tentang pembangunan 2 buah sungai pada masa Kerajaan Tarumanegara pada tahun ke-22 Raja Gunawarman memerintah. Bung Hatta pernah mengatakan, "Perjuanganku melawan penjajah lebih mudah, tidak seperti kalian nanti. Perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri." Jadi teman-teman, marilah kita jadi warga negara yang baik dan taat peraturan. Mari kita mengingat sejarah yang sudah para pahlawan kita lakukan. Salah satunya adalah dengan mengikuti upacara 17 Agustus. Sekian dari hasil ekspor kami di Museum Sejarah Peninggalan Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.